Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini teman-teman bisa berjumpa lagi dengan kami Media Belajar Channel. Kita belajar bersama. Di sini akan membahas tentang peta penyebaran Wali Songo di Pulau Jawa. Banyak dari kita mungkin masih bingung tentang di mana sih letak dari penyebaran dakwah Wali Songo yang biasanya nanti di soal itu keluar ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah kita akan membahas bersama tentang peta penyebaran dakwah Wali Songo, makam-makamnya Wali Songo, di manakah letaknya. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, oleh karena itu teman-teman diharapkan nanti untuk fokus ya, karena ini menunjukkan tentang letak tempat. Kalau tidak fokus maka akan susah untuk memahaminya, seperti itu. Serta saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu karena subscribe ini adalah gratis. Serta bagi teman-teman yang menyukai video ini silakan untuk bisa like dan membantu sharekan agar lebih bermanfaat, seperti itu. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Teman-teman, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan mengawali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita semuanya diberikan kemudahan, kepahaman ya dalam mempelajari materi ini ya, dan Allah meridhoi segala usaha kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini teman-teman bisa dilihat ya tentang lokasi makam Wali 9 atau dikenal dengan nama Wali Songo. Teman-teman, coba perhatikan tentang letak makam-makam masing-masing wali tersebut. Di sini yang pertama ya, dari arah barat itu di daerah Cirebon itu ada makam dari Sunan Gunung Jati ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui betul bahwa di Cirebon ada makam Sunan Gunung Jati karena beliau juga berdakwah di daerah tersebut. Selanjutnya bergeser ke Jawa Tengah, itu ya dimulai dari yang paling barat itu ada daerah Demak ya teman-teman. Daerah Demak itu terdapat makamnya Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu makamnya di Demak, walaupun beliau juga berdakwah sampai ke daerah Jogja, akan tetapi makamnya itu ada di daerah Demak ya teman-teman. Kemudian di samping Demak, ya di timur Demak, bagian atas itu ada namanya Kudus ya, daerah Kudus. Nah, daerah Kudus di situ juga ada makam ya, makamnya dari Sunan Kudus. Ya, kemudian di atasnya Kudus itu ada daerah namanya Gunung Muria. Nah, di Gunung Muria tersebut terdapat makamnya Sunan Muria. Ya, jadi teman-teman tinggal mengamati alurnya saja. Dimulai dari yang paling barat itu ada Cirebon, itu Sunan Gunung Jati. Kemudian di Jawa Tengah yang paling barat itu ada Demak dulu, itu Sunan Kalijaga. Kemudian di samping Demak ya, di timur Demak itu ada Kudus. Kemudian di atasnya Kudus itu ada Gunung Muria. Ya, di Kudus itu ada Sunan Kudus, serta di Gunung Muria ada Sunan Muria. Ya, seperti jadi teman-teman harus memahami letak-letaknya dulu. Selanjutnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu paling bagian barat itu ada namanya Tuban ya teman-teman. Tuban. Di Tuban itu ada makamnya Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu juga berdakwah di daerah Tuban. Kemudian di sampingnya Tuban, di timurnya Tuban itu ada Lamongan. Ya, Lamongan. Lamongan itu ada daerah dakwahnya Sunan Derajat. Yang akhirnya beliau juga dimakamkan di sana, yaitu di daerah Lamongan. Kemudian di bawahnya Lamongan itu ada namanya Gresik ya teman-teman, Gresik. Gresik itu ada dua wali ya yang berdakwah di daerah Gresik. Yang pertama itu ada Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya, jadi nama lain dari Sunan Gresik adalah
Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada juga makam Sunan Giri, karena Sunan Giri pun berdakwah daerah Gresik. Ya, jadi Sunan Giri dan Sunan Gresik itu di daerah Gresik makamnya serta penyebaran dakwahnya. Kemudian di bawahnya Gresik, ya yang paling timur itu ada daerah Surabaya atau Surabaya. Itu dakwahnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu yang paling ujung timur ya teman-teman. Jadi yang paling ujung barat itu ada Sunan Gunung Jati. Yang paling ujung timur itu ada Sunan Ampel. Jadi teman-teman tinggal memahami saja letaknya. Tuban TLGS ya teman-teman. Dulu waktu saya mengingat-ingat itu dulu seperti itu ya. Jadi diingat itu TLGS. Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya. Seperti itu. Ya, kalau dari sini berarti ditarik aja. CDKG ya, CDKG. Ya, CDKG TLGS ya. CDKG TLGS. Nah, kalau teman-teman misalnya pada saat tes dikasih lembaran kertas, teman-teman langsung saja ditulis di lembaran kertas itu. Ketika teman-teman menghafalkan beberapa kependekan dari yang teman-teman hafalkan. Jadi dulu seperti itu. Saya juga seperti itu teman-teman. Jadi ketika masuk tes dapat lembaran langsung saya tulis teman-teman. Apa yang saya hafalkan langsung saya tulis agar nantinya tidak lupa seperti. Jadi triknya seperti teman-teman. Jadi teman-teman itu sudah menghafalkan trik-trik khusus seperti tadi. Kita memahami singkatan-singkatan itu, kemudian ketika nanti tes mendapat lembaran kertas, biasanya seperti itu. Nah, kita langsung menuliskan di lembaran kertas itu, teman-teman. Ya, seperti tadi misalnya, ya, CDKG TLGS ditulis. CDKG TLGS. Seperti itu. Dulu saya seperti itu, teman-teman. Dan alhamdulillah terbantu. Karena apa? Biasanya ketika kita tes itu kadang ngeblank, lupa. Ya, ketika lupa, akhirnya apa? Galau, kemudian risau, sehingga tidak bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik karena sudah gugup dulu dari awal. Ya, jadi teman-teman tolong apa yang teman-teman itu hafalkan, apa yang teman-teman tadi sudah mempunyai trik-trik khusus, teman-teman tulis ya di lembaran kertas seperti itu. Jadi nantinya ketika teman-teman lupa, teman-teman sudah ada catatan itu. Jadi enak seperti itu ya. Jadi itu istilahnya berbagi pengalaman dari saya. Monggo teman-teman misalnya punya trik khusus yang lain, silakan bisa seperti itu. Jadi sewaktu saya tes, saya melakukan hal demikian. Dan alhamdulillah Allah meridhoi saya bisa lulus menjadi CPNS dan mendapat peringkat pertama di SKP dalam jabatan saya sebagai guru agama Islam, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, teman-teman, apa yang sudah teman-teman pahami, kita belajar di peta butanya ya, teman-teman. Ini kan mungkin sudah ada penulisannya. Kita belajar di peta butanya sekarang. Nah, ini adalah peta butanya ya, teman-teman. Jadi di sini, dari soal ini yang ditanyakan sebetulnya apa? Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Di mana sih letak makamnya? Tetapi coba kita cari satu persatu. Ya, tempat-tempat dakwahnya, kemudian siapa sih atau makamnya siapa sih yang daerah itu seperti itu. Coba dimulai dari nomor 1, teman-teman. Coba nomor 1. Kira-kira makamnya siapa, teman-teman? Ya, tadi kan yang pertama itu apa? C, ya, Cirebon. Ya, Cirebon itu makamnya Sunan Gunung Jati. Ya, jadi Cirebon itu makamnya Sunan Gunung Jati. Jadi nomor 1 ini makamnya Sunan Gunung Jati. Jadi ini bukan termasuk ya teman-teman. Ini salah ya teman-teman. Ya, jadi bukan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya di nomor 8. Ya, sehabis C itu ada apa teman-teman? D. Ya, apa itu D? D itu daerah Demak ya teman-teman. Demak. Jadi nomor 8 ini ada daerah Demak. Demak makamnya siapa teman-teman? Ya, betul sekali. Makamnya Sunan Kalijaga. Jadi ini juga tidak termasuk. Selanjutnya, di sebelah timurnya, ya, daerah Demak.
itu ada daerah apa teman-teman? K ya. K itu apa? CDK. Kudus ya teman-teman. Kudus. Kudus itu makamnya siapa teman-teman? Sunan Kudus. Ini juga bukan ya teman-teman. Nah, selanjutnya di atasnya Kudus ada apa teman-teman? Iya, Gunung Muria. Yaitu makamnya Sunan Muria. Berarti ini juga bukan ya teman-teman. Oke, daerah Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah. Sekarang kita berlanjut ke daerah Jawa Timur. Coba, ini yang nomor 3 teman-teman. Ini kita harus teliti ya teman. Kadang ada pengecoh, distraktor namanya. Nomor 3 ini termasuk pengecoh ya teman-teman. Jadi nomor 3 ini kalau dilihat dari peta itu letaknya Magetan ya teman-teman. Nah, sedangkan Magetan itu bukan tidak termasuk makamnya dari 9 wali. Ya, sehingga ini adalah distraktor, pengecoh saja teman-teman. Jadi ini salah ya. Jadi tidak termasuk. Kemudian kita beralih ke daerah yang paling atas biar kita lebih mudah memahaminya ya teman-teman. Tadi daerah yang paling barat dari Jawa Timur itu apa ya teman-teman? T. Ya, T. Tadi kan sudah ya dari sini. C, D, K, ya, C, D, K, G, T. Nah, T. T-nya apa ini teman-teman? Tuban. Ya, ingat-ingat. Tuban. Tuban itu penyebarannya siapa teman-teman? Makamnya siapa? Betul sekali, yaitu Sunan Bonang. Jadi ini juga tidak termasuk. Selanjutnya, di sebelah timurnya Tuban, ini ada apa? Lamongan. Lamongan itu makamnya siapa teman-teman? Betul sekali. Makamnya Sunan Derajat. Jadi bukan termasuk. Kemudian di bawahnya nomor 9 adalah Lamongan. Di bawahnya apa ya tadi teman-teman? Harus ingat ya teman-teman. Yaitu daerah Gresik. Betul sekali, daerah Gresik. Gresik itu ada 2 wali. Siapa saja teman-teman? Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Jadi ini yang betul ya teman-teman. Jadi ini yang betul ya teman-teman. Jadi ini yang betul. Ya, nomor 6. Ya, kemudian nomor 7 yang paling timur apa teman-teman dari Jawa Timur? Betul sekali, Surabaya. Yaitu Sunan Ampel. Ini juga bukan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Kalaupun nanti teman-teman misalnya masih bingung, coba kita pelajari lagi. Jadi saya akan berikan contoh lagi ya, agar teman-teman lebih mudah untuk mengingatnya. Baik. Baik teman-teman, silakan teman-teman untuk fokus ya, karena ini adalah pembahasan kedua. Baik. Nah, di sini ada peta buta, tapi berwarna ya teman-teman. Jadi ini adalah daerah Jawa Timur ya teman-teman harus tahu ya, ini adalah ujung Jawa bagian timur, yaitu Jawa Timur ya teman-teman. Kalau daerah sini itu Jawa Tengah. Baik, kalau kita sudah tahu ini letak dari Jawa Timur, maka kita lebih mudah untuk memetakan. Dalam artian kita lebih mudah untuk mengetahui ini daerah mana, dan seterusnya. Baik, sebelum kita membahas soal, coba kita lihat dulu masing-masing daerahnya ya teman-teman. Baik, yang pertama ini ada A. A itu daerah apa ya teman-teman? Teman-teman apakah masih ingat dengan tadi pembahasan di awal? Bahwa lokasi yang paling barat dari Jawa Timur bagian atas itu adalah daerah dengan kata kunci T. Apa itu T? T itu adalah Tuban. Ya, teman-teman harus tahu. Ya, jadi daerah yang paling barat dari Jawa Timur bagian atas itu adalah daerah Tuban. Ya, ini adalah Tuban. Di Tuban itu ada makam, teman-teman. Makam Sunan apa ya, teman-teman ya? Teman-teman juga harus ketahui, karena itu penting. Satu paket daerah makamnya serta walinya siapa. Di sini, di Tuban, itu adalah walinya dengan inisial B.
Inisial B berarti Sunan Bonang. Ya teman-teman, jadi teman-teman harus ingat T itu Tuban, makamnya Sunan Bonang. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang E. Nah, ini di bawahnya E itu ada E. Maka ini adalah distraktor, teman-teman. Jadi tidak ada makam di daerah E. Ya, jadi ingat-ingat, di daerah ini, segini ini, tidak ada makam Wali Songo. Sehingga kita harus silang terlebih dahulu. Karena itu adalah distraktor atau pengecoh. Selanjutnya, setelah A itu ada B. Ya, jadi daerah B ini di sampingnya Tuban, ya di sampingnya daerah Tuban, di samping Tuban sebelah timurnya itu ada daerah dengan inisial di sini B. Apa itu B? B itu adalah apa teman-teman? Lamongan. Ya, jadi sampingnya T itu L, TL. Ya, kan kita tahu ya tadi singkatan kita kalau di Jawa Timur itu apa? TLGS, teman-teman. TLGS. Setelah T, sampingnya persis itu ada L. L apa, teman-teman? Lamongan. Ya, Lamongan. Di Lamongan ada makam dari Sunan Derajat. Kita tulis D, teman-teman. Jadi L itu pasangannya D. Ya, Lamongan, Sunan Derajat. Baik, kita sudah ketemu dua ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah B di sampingnya sebelah timur itu ada C. C ini adalah daerah apa teman-teman? Gresik ya teman-teman ya. Jadi C ini ya sampingnya B persis itu adalah Gresik ya teman-teman. Gresik. Gresik itu ada dua makam wali. Yang pertama G, yang kedua juga G. Ya, sama-sama G. Yang pertama ini Gresik, Sunan Gresik, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Giri. Ya, atau lebih dikenal dengan Sunan Paku biasanya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman juga harus ingat baik-baik. Oke, tadi kita sudah ketemu 3 ya teman-teman. T, B, L, D, G, GG. Nah, itu. Oke, sekarang kita cari yang D. D ini termasuk ke dalam daerah makam wali apa bukan ya, teman-teman? Ayo, teman-teman. Tahu apa tidak? Kalau belum, kita pelajari. Jadi, kalau kita buka peta, ternyata D ini adalah daerah dari Surabaya. Ya, Surabaya. Berarti F ini bukan, silang. Jadi F ini daerah lain ya teman-teman ya. Jadi D ini adalah Surabaya. Di Surabaya ada makam dari apa teman-teman? A, yaitu Sunan Ampel. Jadi kodenya adalah SA. Ya, tadi kita ulang coba. TB, LD, GGG, SA. Ya. Kalau di awal kita kalau memahami petanya daerahnya itu TLGS. Kalau kita memahami dengan para sunannya berarti kodenya TB, LD, GG. Nah, SA. T dengan Sunan Bonang. Tuban, Sunan Bonang. L, Sunan Derajat. G, Sunan Gresik dan Sunan Giri. S, Surabaya dengan Sunan Ampel. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman. Jadi dulu saya itu juga sama seperti teman-teman menggunakan kode-kode seperti ini. Nah, jadi saya itu menghafalkan kode-kode agar lebih memudahkan saya dalam mengingat materi yang saya pelajari ya teman-teman. Nah, pada saat tes biasanya nanti dikasih lembaran teman-teman. Dikasih lembaran, kemudian dikasih juga alat tulis. Nanti mungkin bisa jadi teman-teman membawa alat tulis sendiri ya karena masa COVID seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman masuk ruangan sudah disediakan lembaran kertas, mungkin ada buat oret-oretan seperti teman-teman ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa untuk digunakan mencatat teman-teman. Mencatat apa? Mencatat apa yang teman-teman itu sudah hafalkan. Jadi dulu itu sama. Saya dulu ketika tes SKB bidang itu, ya, dan
tes SKD dulu juga sama. TWK itu wawasan kebangsaan kan banyak yang dihafal. Juga sama. Saya apa yang menurut saya itu bisa jadi lupa, saya tuliskan di situ teman-teman. Terutama singkatan-singkatan yang saya sudah hafalkan seperti itu. Saya tulis agar nantinya saya tidak lupa. Karena ditakutkan nanti kalau lupa, kemudian kalut, bingung, akhirnya bubar. Kita akhirnya tidak bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Sehingga perlu adanya dicatat teman-teman. Kira-kira yang teman-teman sudah hafalkan tadi, teman-teman catat nggak apa-apa, ditulis. Sehingga nantinya teman-teman kalau lupa bisa dilihat, oh iya saya sudah catat. Oh iya jawabannya ini. Seperti itu. Jadi trik dari saya itu seperti itu. Silakan teman-teman bisa digunakan trik itu ataupun menggunakan trik yang lain. Silakan teman-teman. Baik. Kita langsung menuju ke soalnya ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama yang ditanyakan adalah huruf A pada peta menunjukkan wilayah dakwah Sunan. Ya, kemudian yang kedua, wilayah dakwah Maulana Malik Ibrahim ditunjukkan oleh huruf. Ketiga, makam Sunan Ampel ditunjukkan oleh huruf. Nah, 4. Beliau merupakan menantu Maulana Malik Ibrahim dan menciptakan lagu Cublak-Cublak Suweng. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan oleh huruf. Yang terakhir, beliau menggunakan kesenian tradisional gamelan singo mengkok, ya, menggunakan tembang pangkur yang diiringi oleh gending Jawa. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan huruf. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Coba kita bahas bersama. Ya, baik. Nah, di pembahasan, coba kita lihat di sini. Nomor 1, tadi kita sudah kuasai ya teman-teman. Jadi tadi yang A ini, wilayah A itu adalah Tuban. Tuban berarti TB. Berarti di sini jawabannya apa teman-teman? Sunan Bonang. Coba kita lihat. Merupakan wilayah dakwah Sunan Bonang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu. Baik. Yang kedua. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ditunjukkan oleh, jadi di sini makamnya Sunan Gresik atau wilayah dakwahnya itu ditunjukkan oleh nomor berapa teman-teman? Ya, nomor dari atau huruf C. Ya, tadi C ya. C. Ya, coba kita lihat di sini. Apakah huruf C? Iya, betul sekali huruf C. Oke. Selanjutnya nomor 3. Makam Sunan Ampel berada sesuai wilayah dakwahnya. Nah, di sini makam Sunan Ampel ditunjukkan oleh huruf. Tadi kita sudah tunjuk D ya, teman-teman di sini ya. Sunan Ampel di daerah Surabaya, yaitu huruf D. Coba kita lihat apakah huruf D? Ya, betul sekali. Jadi Surabaya di peta D ya teman-teman. Bagus sekali. Oke. Selanjutnya nomor 4. Beliau merupakan menantu Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini sudah masuk ke sejarah ya teman-teman. Nanti kita akan kupas tentang sejarah para wali ya nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini menantu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan menciptakan lagu Cublak-Cublak Suweng. Teman-teman ingat-ingat ya. Jadi pencipta lagu Cublak-Cublak Suweng. Dan menantunya Maulana Malik Ibrahim. Siapa namanya? Ditunjukkan oleh huruf apa? Nah, di sini ditunjukkan oleh peta C. Sedangkan C itu adalah Sunan Giri dan Sunan Gresik. Berarti di sini menantunya Maulana Malik Ibrahim itu adalah Sunan Giri. Ya, jadi Sunan Giri ini adalah menantunya dari Maulana Malik Ibrahim dan yang menciptakan lagu Cublak-Cublak Suweng. Jadi teman-teman ingat baik-baik, menantunya Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik itu menantunya namanya Sunan Giri atau Raden Paku ya teman-teman, yang sama berdakwah di Gresik. Ditunjukkan oleh peta di sini huruf C seperti itu. Selahir nomor 5. Beliau menggunakan kesenian tradisional gamelan singo mengkok, menggunakan tembang pangkur yang diiringi oleh gending Jawa. Wilayah dakwah beliau ditunjukkan huruf. Nah, mungkin teman-teman juga masih bingung ya tentang sejarah-sejarah
dan bagaimana cara dakwah dari para wali. Di sini ada kata kuncinya kesenian tradisional gamelan Singomengkok. Sebetulnya kalau kita sudah tahu tentang sejarah dakwah dari para wali, kita dengan mudah bisa menjawabnya. Ya, kemudian di sini ada juga tembang pangkur, ya, diiringi dengan gending Jawa. Ditunjukkan oleh huruf apa, teman-teman? Kalau kita sudah tahu, ini adalah dakwahnya Sunan Derajat ya, teman-teman ya. Sunan Derajat. Ya, Sunan Derajat. Sunan Derajat ditunjukkan oleh huruf B. Ya, teman-teman ya. Jadi, tadi saya ulangi. Kesenian tradisional, gamelan Singomengkok, tembang pangkur, dan menggunakan iringan gending Jawa, itulah dakwahnya Sunan Derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ditunjukkan huruf apa? Sunan Derajat itu di wilayah Lamongan. Lamongan itu ditunjukkan oleh huruf B. Seperti itu, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Ya, insya Allah teman-teman pasti bisa. Insya Allah kalau ada kemauan, kalau ada usaha, ya, ikhtiar berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan seperti itu. Baik, di sini nanti kita akan ada latihan soal. Silakan teman-teman nanti kerjakan ya. Semoga teman-teman bisa menjawabnya dengan baik. Oke. Baik, di sini teman-teman, di sini ada soal, ada peta buta, ya. Coba teman-teman nanti jawab di kolom komentar ya untuk nomor 8 ini. Ya, nomor 8. Dengan pertanyaan, pada gambar di samping makam Sunan Bonang ditunjukkan pada nomor. Ya, jadi di sini mana sih yang ditunjukkan makamnya Sunan Bonang itu? Ya, coba teman-teman nanti dijawab di kolom komentar ya. Coba saya pengen tahu seberapa paham teman-teman tentang peta buta ini, terutama di daerah Jawa Timur. Ya, silakan nanti teman-teman jawab. Ya, A22, B23, C24, D25, DE26. Ya, silakan nanti teman-teman jawab di kolom komentar. Oke. Selanjutnya ada 2 pertanyaan ya untuk memastikan bagaimana sih kepahaman teman-teman tentang peta buta ini. Oke. Nah, di sini yang nomor 6. Ya, jadi ini saya ambil dari penggalan-penggalan soal ya, sehingga nomornya agak acak seperti itu. Tadi yang pertama nomor 8 yang ditanyakan adalah makam Sunan Bonang. Ini yang ditanyakan adalah makam Sunan Kalijaga ya, teman-teman ya. Jadi yang ditanyakan adalah makamnya Sunan Kalijaga. Daerah mana ya? Nah, berarti ini sebetulnya kalau kita lihat ini daerah Jawa Tengah ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan bingung. Nah, ini daerah Jawa Tengah ya. Kalau tadi Jawa Timur. Nah, makamnya ditunjukkan oleh nomor berapa sih? A, 18. Nah, ini 18. B, 19. Mana 19, teman-teman? 19-nya mana, teman-teman? Nah, di sini ya, ini 19. Ya, ini 19, ini 18. Ya, kemudian 20. Kemudian mana lagi? 21 atau 22. Ya, silakan teman-teman nanti jawab juga di kolom komentar ya. Kira-kira mana sih, nomor berapa sih makamnya Sunan Kalijaga itu? Ya, nanti saya tunggu 2 soal ini agar nantinya kita bersama-sama tahu bagaimana kepahaman teman-teman akan peta penyebaran Wali Songo seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, menambah wawasan teman-teman tentang peta buta yang biasanya keluar dalam soal tes kompetensi bidang atau yang lebih dikenal di tes P3K itu adalah seleksi kompetensi teknis. Semoga nantinya teman-teman bisa terbantu ya dengan adanya kita belajar bersama ini. Semoga Allah meridhoi teman-teman menjadi P3K Formasi 2021. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Dan saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Serta teman-teman yang suka dengan video ini dan bermanfaat silakan bisa like dan share. Terima kasih teman-teman. Dari saya, nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.